Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, Sistem Informasi Akuntansi kelas C, akan membahas mengenai cybercrime. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Denis Marzamolia dengan NPM 086. Yang kedua, Diana Rizky Cahyani Putri dengan NPM 105. Yang ketiga, Aulia Frista Arvinda dengan NPM 106. Yang keempat, Dea Amanda Putri dengan NPM 110. Yang kelima, Rahmika Syafira Mutia dengan NPM 114. Dan yang keenam, Putri Aprilia dengan NPM 118. Baik, saya akan sedikit memperkenalkan mengenai isi dari artikel tersebut. Meskipun terdapat asumsi adopsi global dari frase kejahatan dunia maya dalam bahasa modern kita, definisi serta pemahaman mengenai kejahatan dunia maya yang disepakati secara universal tetap sulit untuk dipahami. Kejahatan dunia maya secara mendasar mengubah sifat tindakan kriminal tradisional. Jadi, masalah keamanan ini adalah masalah keamanan cyber karena melibatkan penggunaan komputer, teknologi terkait, dan sistem jaringan. Kebutuhan atas taksonomi yang stabil dan komprehensif berasal dari kurangnya kejelasan, pemahaman, keseragaman, dan konsistensi seputar kejahatan dunia maya. Ketidaklengkapan yang dihasilkan mengarah pada pendekatan yang tidak memadai, tidak efektif, dan tidak reaksioner dalam melacak dan melaporkan kejahatan dunia maya. Yang kedua, tinjauan literatur. Penelitian sebelumnya memberikan bukti taksonomi untuk keamanan informasi, seperti contoh Fred DKK, menggunakan penentuan nasib sendiri, teori atau SDT untuk mengembangkan taksonomi, perilaku yang sesuai dengan keamanan untuk menggambarkan ancaman orang terhadap suatu organisasi. Lalu yang lain yaitu ada Padaice 2012, mengklasifikasikan motivasi manusia diusulkan oleh Ryan dan Daci tahun 2000 untuk membangun taksonomi keamanan yang sesuai dengan perilaku yang terkait dengan faktor motivasi yang berbeda, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Menggunakan survei dan studi empiris, penulis memberikan dukungan untuk klasifikasi mereka yang didasarkan pada teori motivasi perlindungan atau PMT. Untuk membangun taksonomi kejahatan dunia maya, peneliti sebelumnya tidak secara tegas mendefinisikan kejahatan dunia maya. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan persepsi subjektif dari peserta survei untuk mengklasifikasikan jenis keamanan informasi. Bukti yang tidak konsisten dan bertentangan tentang ancaman orang dalam yang positif atau menguntungkan versus negatif terhadap keamanan informasi atau penggunaan TI. Penelitian sebelumnya telah mengklasifikasikan aspek perilaku penggunaan TI, keamanan TI, atau langkah-langkah yang diambil orang dalam untuk melindungi informasi dan sistem. Namun, klasifikasi langsung kesejahteraan kurang dalam literatur tersebut. Nah, untuk penelitian kali ini, percaya bahwa langkah pertama adalah mengembangkan taksonomi kejahatan dunia maya yang stabil. Langkah selanjutnya dapat memetakan masalah perilaku, mekanisme perlindungan, dan strategi respon terhadap kejahatan individu atau kelompok. Lalu kebutuhan akan taksonomi kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya mencakup berbagai kegiatan menggunakan berbagai teknologi dan memiliki potensi untuk menjadi korban, tidak dibatasi oleh keterbatasan fisik atau geografis. Europol tahun 2011 menggunakan istilah tanpa batas untuk menggambarkan sifat kejahatan dunia maya, terlepas dari kecukupan dan jejak globalnya. Istilah kejahatan dunia maya memiliki definisi yang sangat tidak sesuai. Meskipun terdapat perbedaan tentang definisi kejahatan dunia maya yang disepakati, literatur secara luas menyetujui internet dan komputer teknologi sebagai denominator umum untuk menggambarkan kejahatan dunia maya. Teknologi komputer mendukung tindakan atau objek atau subjek akta. Oleh karena itu, penulis mendefinisikan cybercrime sebagai tindakan yang menggunakan teknologi komputer untuk melakukan kejahatan. Selain definisi yang diterima, banyak kebingungan berasal dari kurangnya standar dan pengkodaan bahasa meta untuk merekam insiden di gudang informasi. Kebingungan dapat menghambat pengukuran, analisis aksi, penegakan batas, dan pembatasan pemerintahan legislatif. Pelaporan kejahatan dunia maya yang efektif sangat penting untuk melindungi produk, aset berwujud dan tidak berwujud, properti hak,
ekonomi pasar, perdagangan global, dan aturan masyarakat di bawah pemerintahan yang sah, mapan secara bijaksana. Taksonomi yang diusulkan kali ini berupaya memberikan pembagian informasi yang lebih efisien dan efektif, menghasilkan cara pelaporan tindakan kriminal yang disebabkan oleh dunia maya dan berbasis informasi yang dapat diidentifikasi dan diakses dan dapat digunakan untuk melacak pelaku. Next. Selanjutnya, yang keempat adalah landasan teoritis. Pentingnya taksonomi dalam penelitian berasal dari era Aristoteles lebih dari 2 milenium yang lalu. Sastra penuh dengan penelitian tentang pengembangan taksonomi berisi wawasan yang diambil dari berbagai disiplin ilmu seperti biologi, kimia, arsitektur data, dan ilmu sosial. Akibatnya, taksonomi dengan fokus mereka pada pengetahuan konseptual dan kerangka kerja organisasian memungkinkan kejelasan dalam memahami artefak yang diamati dan ilmu di balik prinsip-prinsip desain mereka. Nah, di dalam landasan teoritis ini terdapat blok bangunan taksonomi. Dickerson dan kawan-kawan mencatat bahwa agar fungsional dan stabil, taksonomi harus ringkas, kuat, komprehensif, dapat diperluas, jelas, saling eksklusif, dan kolektif habis-habisan. Metode klasifikasi harus menghindari kesewenang-wenangan, memastikan konsistensi yang jelas, fleksibel terhadap pendekatan alternatif untuk pemahaman yang diperluas, dan memiliki kondisi akhir untuk memberikan penutupan. Nah, selanjutnya yang kelima ada fokus pada korban langsung versus tidak langsung. Untuk mengoperasionalkan pendekatan yang berpusat pada korban, perhatian kami banyak pada korban langsung. Korban tidak langsung lebih jauh dihilangkan dalam ruang dan waktu dari korban langsung. Taksonomi kami mengaitkan setiap kejahatan dunia maya dengan korban langsungnya. Misalnya, jika ekosistem komputer adalah korban langsung dalam suatu insiden, maka kejahatan dunia maya hanya terkait dengan ekosistem komputer dan bukan dengan tujuan utamanya. Alasan lain untuk fokus hanya pada korban langsung adalah sifatnya tidak pasti, yang berpotensi dapat mengalir ke ekonomi makro konstituen melalui efek domino. Next. Taksonomi kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya ini sebelumnya diulas sedikit bahwa cybercrime merupakan tindakan di mana penggunaan komputer, teknologi terkait, atau sistem jaringan di mana ia berfungsi secara integral memfasilitasi atau memungkinkan tindakan kriminal. Definisi ini secara mendasar akan membedakan bagaimana sifat cybercrime dengan tindakan kriminal tradisional atau offline. Kemudian di sini terdapat kategori klasifikasi. Kita akan membahas pertama mengenai struktur hierarki cybercrime. Dalam struktur tersebut, cybercrime dibagi menjadi dua kategori, yaitu pure technology crime dan juga cyber advanced crime. Nah, yang pertama ini, kejahatan dunia maya teknologi murni, merupakan kejahatan dunia maya eksklusif untuk menargetkan atau mengorbankan ekosistem teknologi komputer yang didefinisikan sebagai komputer, teknologi terkait, atau sistem jaringan di mana ia berfungsi. Tujuannya untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan ekosistem teknologi komputer. Dan yang kedua merupakan cybercrime tingkat lanjut, merupakan kejahatan eksklusif yang menimbulkan penargetan atau korban, misalnya orang pribadi, pemerintah, atau harta benda selain undang-undang, yang memerlukan fasilitas atau pemberdayaan oleh komputer untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya, kejahatan dunia maya teknologi murni atau pure technology crime. Di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem komputer. Kategori ini mencakup tindakan seperti perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang kedua, ada teknologi terkait. Nah, kategori ini mencakup tindakan yang menargetkan komponen fisik atau sistem operasi teknologi terkait komputer seperti drone atau robot. Dan kemudian layanan jaringan. Kategori ini mencakup tindakan yang mengganggu, memutuskan sambungan, mengubah jalur, atau menghilangkan sistem komputer yang saling berhubungan dan peralatan komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Baik, selanjutnya yaitu kejahatan tingkat lanjut dunia maya.
atau Cyber Advanced Crime, yaitu tindakan kriminal yang menggunakan teknologi komputer untuk menargetkan atau mengorbankan beberapa pihak. Nah, gambar di bawah ini merupakan ilustrasi taksonomi tingkat yang lebih tinggi dari kejahatan cyber advance yang meliputi natural person atau orang, kemudian property, dan government atau pemerintah. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama natural person atau orang. Kejahatan dunia maya terhadap orang yang mengorbankan hak hukum individu atau hak asasi manusia. Dampak dari tindakannya yaitu merusak tubuh, pikiran, dan jiwa. Contohnya yaitu seperti penyerangan, pelecehan, fitnah, penculikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu properti teknologi komputer. Kejahatan terhadap properti menghilangkan pemilik yang sah yaitu pemegang hak dari penggunaan dan atau keuntungan yang sah, termasuk kepentingan pengendali dalam pengalihannya melalui penjualan sewa atau hadiah. Dampaknya adalah kerusakan dan pemindahan, pembatasan properti dalam kapasitas atau akses. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu government atau pemerintah. Tindakan yang menargetkan suatu bangsa, negara bagian, atau persemakmuran yang berdaulat. Dampaknya adalah mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk berfungsi melaksanakan tugas administratif atau UU lainnya dalam mengelola ekonomi, politik, dan administratif. Next. Baik, selanjutnya yaitu penerapan blok bangunan. Analisis taksonomi kejahatan dunia maya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengungkapkan penerapan dari 4 blok bangunan yang menyediakan staf kemampuan, kejelasan, dan kelengkapan. Misalnya, konsep eksklusivitas timbal balik terlihat pada taksonomi tingkat kedua. Singkatnya, untuk memenuhi kondisi eksklusivitas timbal balik, taksonomi memastikan bahwa setiap kategori kejahatan dunia maya dijelaskan dengan jelas, yaitu kondisi yang terdefinisi dengan baik, dijelaskan dengan sepenuhnya, yaitu kondisi lengkap, dan menggunakan kesamaan yang luas, yaitu kondisi struktur. Untuk mencapai tujuan ini, maka diperlukan deskripsi yang jelas tentang proses dan karakteristik masing-masing kejahatan dunia maya, yaitu lapisan data, dan penentuan yang jelas dari titik dampak pertama dan langsung dari masing-masing cybercrime, baik kelengkapan melalui kelengkapan dan pengelompokan melalui kesamaan, mencapai eksklusivitas timbal balik. Keempat, blok penyusun memberikan taksonomi yang kuat dan stabil, yang dapat ditingkatkan dan berkembang dengan varian masa depan dari kejahatan dunia maya. Lalu ada analisis perbandingan. Kejahatan tingkat lanjut dunia maya menargetkan dan mengorbankan entitas, yaitu orang perseorangan, entitas bisnis, pemerintah, atau aset yang dimiliki entitas tersebut. Yang pertama ada target kejahatan dunia maya teknologi murni. Kejahatan dunia maya teknologi murni adalah ekosistem komputer. Hasil dari kejahatan ini adalah mempengaruhi kerahasiaan, integritas, atau ketersediaan ekonomi komputer atau jaringannya. Lalu yang kedua ada target dalam kejahatan cyber advance adalah entitas atau sumber dayanya. Hasil dari kejahatan ini adalah untuk merampas, mengganggu, atau merusak entitas atau aset selain sistem ekosistem komputer atau jaringannya di bawah komando entitas tersebut. Lalu ada klasifikasi versus masalah lain, tujuan, dan batasan taksonomi. Taksonomi adalah skema klasifikasi, nomenklatur, deskripsi, dan identifikasi. Klasifikasi dari kejahatan dunia maya yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai kejahatan dunia maya untuk dipahami dan dibandingkan. Yang kedua, menetapkan aturan untuk nomenklatur untuk menghilangkan kebingungan. Yang ketiga, mengembangkan hubungan evolusioner dan memberikan tren evolusioner di antara kejahatan dunia maya. Lalu yang keempat, memberikan dasar untuk membandingkan proses, karakteristik, dan korban langsung di antara kejahatan dunia maya. Next. Validasi taksonomi. Kami telah mengelompokkan kejahatan dunia maya ke dalam kelompok, yaitu jelas dan ambigu.
Seperti kasus pada penjelasan selanjutnya, kasus terakhir memiliki fitur yang mendasari yang secara eksplisit memetakannya ke dalam taksonomi kita. Dalam memberikan validasi, kami mengacu pada 4 blok bangunan taksonomi kami. Lalu ada penyisipan malware rantai pasokan. Latar belakang dari ini yaitu dalam serangan rantai pasokan malware yang tidak terdeteksi dimasukkan ke dalam jaringan pasokan elektronik entitas seperti komputer dan jaringan. Aspek berpusat pada korban langsung dari taksonomi, kami memfasilitasi pemeriksaan penyisipan malware rantai pasokan untuk tempat yang tepat dalam taksonomi. Tindakan pengendalian khusus untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki akan bervariasi berdasarkan sifat dampak pertama langsung, yaitu sistem komputer atau jaringan versus aset atau entitas non-teknologi. Selanjutnya ada serangan cyber Olimpiade musim dingin Korea Selatan 2018. Serangan ini adalah kasus yang masih belum terpecahkan hingga saat ini. Namun informasi yang tersedia dan mekanisme yang diketahui telah digunakan dalam tindakan tersebut memungkinkan untuk mengumpulkan fakta dan merekam serangan dalam cabang yang sesuai secara taksonomi. Ada kemungkinan bahwa lebih banyak informasi akan tersedia di masa mendatang dan placeholder taksonomi dapat berubah berdasarkan fakta yang diperbarui. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yang keempat, pelanggaran. Seperti contohnya jaringan target population akan dibobol selama periode 27 November sampai 18 Desember 2013 yang mengakibatkan pencurian data kartu kredit konsumen yang dikenal dengan pelanggaran kartu kredit terbesar kedua saat itu. Pelanggaran tersebut mengkompromikan sistem HP atau AC yang memudahkan proses untuk masuk ke sistem pos target tanpa masuk ke sistem pos target tanpa pengawasan, memasang malware bernama backdoors, mengumpulkan data kartu kredit serta mengekstrak data sensitif. Selanjutnya, penipuan identitas IFS. Pelaku memangsa bagian masyarakat yang rentan seperti lansia dan pendatang dengan melakukan panggilan telepon dengan menipu IFS dengan nomor telepon palsu. Kesesuaian taksonominya, hampir selalu korban penipuan identitas IFS adalah seseorang. Motifnya adalah untuk mendapatkan pembayaran finansial segera. Begitu korban menjadi mangsa, ancaman statement. Kontribusi, signifikansi, dan kesimpulan. Yang pertama, kontribusi. Dengan memberikan kontribusi khusus untuk pengembangan teori dan penemuan pengetahuan, selanjutnya taksonomi ini memiliki implikasi yang signifikan untuk praktek. Implikasinya, yang pertama, kontribusi teoritis dan implikasi akademis. Dari perspektif teoritis, penelitian ini menyediakan perangkat klasifikasi berbasis teori untuk mengatur kejahatan dunia maya saat itu dan evolusi kejahatan dunia maya di masa depan. Yang kedua, implikasi praktik. Penelitian ini berkontribusi pada teori dan literatur yang mengikuti cara yang berbeda. Yang pertama, dengan mendefinisikan kejahatan dunia maya yang membentuk dasar untuk pemahaman yang tepat dan pengembangan pajak berbasis teori. Yang kedua, taksonomi ini tidak mengalami keterbatasan yang diamati dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan tanggapan subjektif. Yang ketiga, fokus sentris korban dari taksonomi ini memberikan stabilitas dan skalabilitas untuk klasifikasi yang unik dan tidak aktif. Yang kedua, makna. Salah satu alasan kurangnya strategi untuk mengatasi kejahatan dunia maya adalah sifatnya yang tidak pasti karena semua kejahatan dunia maya itu tidak setara. Yang pertama, pengelolaan. Yang kedua, pelaporan dan pengungkapan. Yang ketiga, pemerintahan. Yang keempat, peraturan. Yang kelima, pengadilan yudisial. Yang keenam, otomatisasi. Yang terakhir, kesimpulan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan taksonomi cybercrime berbasis teori. Arti penting taksonomi ini bagi berbagai pemangku kepentingan terletak pada pemberian definisi yang jelas, klasifikasi yang koheren, dan karakteristik berbagai jenis kejahatan dunia.
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.